Shalom anak-anak Miss kelas 7, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Ya, hari ini tanggal 11 Mei kita mau sama-sama lagi mau sembah Tuhan. Ya, Miss di sini, kalian di rumah masing-masing. Tapi kita mau bersatu dalam roh, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Ayo kita angkat satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan, Roh-Mu Tuhan yang hidup, yang memenuhi hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami buka hati kami, jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Ayo anak-anakku, buka mulutmu, kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, bermazmurlah buat Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Sekali kita katakan sama Tuhan, ayo buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, nama yang kudus. Pada pagi hari ini kami mau menghadap Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur akan kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Ya Yesus, biarlah Engkau hari ini boleh datang ke kamar kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Engkau boleh jamah setiap hati kami. Yang buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, yang boleh menguatkan kami untuk kami boleh menghadapi hari demi hari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan, yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh pakai bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyatakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, morning devotion untuk hari ini terambil dari Matius 25. Ayo, sudah disiapkan Alkitabnya ya. Matius 25. Ya, masih dalam judul besar tentang khotbah tentang akhir zaman, ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Satu perikop ini kita mau baca, kita mau pahami bersama-sama, yang judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Ayo kita baca bersama-sama. Ayat ini cukup panjang, nggak apa-apa. Kita mau baca dengan suara kita ya. Dibaca dengan suara yang nyaring, karena iman itu timbul dari pendengaran ya. Jadi kita harus bersuara ketika membaca firman Tuhan. Yuk, 1, 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kemuliaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Iya. Dikatakan di sini perumpamaan. Perumpamaan itu ilustrasi ya. Jadi perumpamaan ini masih masuk dalam khotbah tentang akhir zaman, dan ini mengilustrasikan tentang kerajaan sorga di ayat yang ke-14 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yuk, kita mau lihat, kita ulas dulu cerita ini ya. Kita ulas cerita ini. Sering kita dengar cerita ini memang, tapi hari ini kita mau diingatkan lagi. Ya, diingatkan lagi mengenai perumpamaan ini. Ya, di sini diceritakan hamba yang pertama diberi 5 talenta. Lalu setelah dia diberi 5 talenta dikatakan apa? Lalu ia berangkat. Ya kan? Gini, hamba yang menerima, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi seketika itu juga segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta dan dia mendapat laba 5 talenta. Di sini kalau kita lihat di kamus deh, talenta itu apa sih? Itu kan? Jadi talenta itu kalau di perjanjian lama itu ukuran timbangan, ya, kurang lebih 34 kilo. Tapi dalam perjanjian baru, talenta ini adalah ukuran jumlah uang, ya, uang yang sangat besar nilainya, ya, yaitu 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah sehari waktu zaman itu ya. Jadi 6.000 dinar ini luar biasa banyak. Nah, kalau dikasih 5 talenta kan luar biasa banyak ya. Jadi istilahnya mungkin dikasih modal gitu ya, dikasih duit, dikasih modal, disuruh mengusahakan dan beroleh keuntungan 5 talenta lagi gitu ya. Dan yang kedua ini juga beroleh laba 2 talenta. Jadi ada pelipat kali gandaan. Dan di sini tuannya berkata kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu jawabannya sama ya. Di ayat yang ke-21 sama dengan di ayat yang ke-23. Tuannya bilang apa tanggapannya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi nak, coba dilihat di sini. Respon tuannya ini sama. Jadi bukan dilihat dari seberapa talenta yang diberikan tuannya kepada hambanya. No. Respon yang sama diberikan tuannya ketika apa? Ketika talenta yang diberikan kepada mereka itu mereka kerjakan, ya kan? Modal yang dikasih sama mereka, mereka usahakan sehingga beroleh laba 2 kali lipat. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Jadi bukan bicara seberapa besar talenta yang tuan tadi kasih. Oh, kok yang ini dikasih 5, kok yang ini dikasih 2. Dikatakan di ayat yang ke-15 di situ dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti tuannya ini tahu kesanggupan masing-masing dari hambanya ini. Dia sanggup 5 dikasih 5, dia sanggup 2 dikasih 2. Berbeda tiap orang, berbeda tiap hamba itu dikasih talenta sama tuannya. Tapi bukan bicara masalah jumlah talentanya, tapi apakah dikerjakan atau tidak, dilipat gandakan atau tidak, diusahakan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di sini, kalau misalnya diberikan menurut kesanggupannya, oke, kita lihat hamba yang dikasih 1 talenta ini, ya, 1 talenta ini kan sedikit ya, harusnya lebih gampang mengelolanya gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini adalah, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menua di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.
Lalu tuannya responnya apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya yang ketiga ini dan apa yang diperbuat hamba yang ketiga ini, tuannya itu menjawab dengan hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi ada dua karakteristik yang diungkapkan oleh tuannya di sini kepada hambanya yang ketiga, ya, jahat dan malas. Mungkin kenapa dibilang jahat? Ya karena apa yang dilontarkan itu, coba kata-kata yang dilontarkan oleh hamba yang ketiga ini ketika tuannya datang untuk melihat apa sih yang sudah dikembangkan dari modal itu gitu ya. Tapi ternyata ini pikiran-pikiran yang luar biasa negatif sekali. Lihat di sini dibilang kan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang terlontar itu gitu loh. Beda sekali dengan respon yang tadi nerima 5 talenta sama 2 talenta, dikerjakan gitu. Tapi hamba yang ketiga ini enggak gitu. Dia malah berpikiran yang negatif. Akhirnya ya udah disimpan aja, nggak diapa-apain gitu. Ya kan? Dan yang kedua ini malas. Kenapa? Ya didiemin aja, nggak dikerjain apa-apa. Ya, jadi nggak berkembang karena tadi malas. Iya kan? Akhirnya dibilang tuannya ini apa? Gara-gara dia nggak bisa mengembangkan talentanya tadi, modalnya tadi, udah kasih aja ke orang yang punya 10 talenta. Akhirnya talentanya diambil. Dikatakan di ayat yang ke-28, coba dilihat. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Ya. Oke. Karena setiap orang yang punyai kepadanya akan diberi. Maksudnya apa? Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi mau dikatakan di sini, kalau misalnya orang itu bisa mengusahakan apa yang dia punya, makin ditambahkan sampai berkelimpahan. Tapi kalau misalnya nggak menghasilkan apa-apa, ya buat apa? Ya mendingan diambil, ya kan? Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, ya. Jadi perumpamaan ini menceritakan tentang apa sih? Karena ini kan cerita di bawah judul besar cerita tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Inilah nak, ketika Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua, dia mau lihat apakah sesuatu yang sudah dipercayakan sama kita sudah kembangkan atau belum. Ya, jangan bilang aku punya apa ya. No, kita pasti punya sesuatu yang dipercayakan sama Tuhan buat kita. Ya, pasti itu. Kalau kita hanya beralasan ketika kita menemukan masalah, ya, oh aku nggak bisa gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. No. Alasan itu hanya menutupi kemalasan kita aja sebenarnya. Jadi, cuma karena kita malas, maka banyak banget alasan yang akan kita buat. Ya anakku ya. Jadi kalau misalnya ada kita menghadapi masalah, ya kan, pasti ada solusinya. Apa yang kita punya ini kita keluarkan, potensi dalam diri kita ini kita keluarkan. Jangan cepat sekali, tugasnya kok seperti ini sih, tugas dari teacher-teachernya kok kayak gini, gitu kan. Kalian bisa, jangan jadi anak-anak yang ketemu masalah dikit langsung bilangnya aku nggak bisa, aku nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa karena kamu malas. Hati-hati nak. Kamu punya sesuatu dalam dirimu, ya, yang kalau karena kamu malas itu nggak akan bisa digali, nggak akan bisa dikembangkan gitu loh. Sama seperti hamba yang punya 1 talenta tadi, ya kan? Karena kemalasannya akhirnya dia kubur aja talentanya, ya kan? Ya sudah gitu. Kita nggak mau jadi anak-anak yang seperti itu, ya nak ya. Ketika udah zaman akhir-akhir ini nak, ayo kita kembangkan potensi diri kita. Miss ada pernah lihat dan juga dengar ada seorang yang sangat menginspirasi juga ya, namanya Nick Vujicic ya. Gimana bacanya ya? Ya, tahu ya,
itu dia adalah seorang yang dilahirkan dengan tidak punya tangan dan kaki. Kamu bayangkan, ya, dia dibandingkan kita punya lebih banyak. Iya enggak? Kita punya badan yang lengkap. Tapi ketika dia menghadapi satu masalah dalam hidupnya di mana dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi dia nggak menyerah sampai situ aja. Apa yang dia punya bisa dilipat kali gandakan sama dia. Kenapa? Ya, kerja keras. Ya, tidak malas. Jadi dia selalu punya inisiatif untuk memecahkan masalahnya. Gimana caranya aku bisa gosok gigi? Gimana caranya aku bisa jalan? Gimana caranya aku bisa mengerjakan hal ini, hal itu? Mungkin banyak banget permasalahan dihadapinya, bahkan untuk makan aja bingung gitu kan. Gimana caranya makan? Tapi sekarang bahkan dia bisa melakukan apa yang nggak bisa orang normal lakuin. Ya kan? Kenapa? Apa yang Tuhan percayakan sama dia, hal yang kecil dikerjakan. Akhirnya di sini Tuhan katakan apa? Nih ya, ayat yang ke-21, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya nak ya, kembangkan potensi diri. Mumpung sekarang nak, ini kan lagi home learning ya, belajar di rumah. Kamu atur waktumu, jangan karena ini lagi belajar di rumah, nggak ada yang pantau, guru-guru nggak bisa pantau, akhirnya kamu terlena menghabiskan waktu. Hari-hari ini berlalu cepat gitu aja loh nak, cepet banget ya, tanpa terasa nanti udah naik kelas aja, ya kan? Nggak terasa nak, jangan sampai kamu kehilangan waktu-waktu yang ada ini. Gunakan hari-hari ini untuk menggali potensi kamu. Jangan ketika malah dikasih tugas, dikasih tanggung jawab gitu kan, yang mungkin sekarang udah banyak dilonggarin gitu, malah kamu dapat kendala, banyak merasa aduh nggak bisa segala macam. No, jangan jadikan nak ya, ayo nak, jangan jadikan kemalasan itu untuk membatasi inisiatifmu gitu. Pasti ada yang bisa dikerjakan ya. Jangan habiskan waktumu hanya untuk main game. Ayo nak, ya banyak hal, ayo kita berkarya, gali potensimu. Kamu yang udah bisa main musik, kamu gali lagi lebih dalam, ya kan? Kamu punya bakat apa, punya potensi dalam diri apa. Tapi yang jelas di sini message-nya, ketika kamu menghadapi masalah, ya nak, itulah saatnya kamu untuk menggali potensimu. Ya, jangan setiap ada masalah kepentok seolah-olah nggak ada lagi jalan keluar karena kita males. No, jangan seperti itu. Ya, berjuang, jangan kamu lalu berhenti atau ketika ada tembok dilompatin, dibongkar kalau bisa, kayak gitu ya nak ya. Ayo, gitu. Dan kita akan dikasih lagi perkara-perkara yang lebih besar. Ya, potensi kita makin ditingkatkan. Modal awal yang dikasih, yang Tuhan percayakan sama kita bisa kembangkan. Jadi ketika nanti harinya tiba, ketika diminta mana labanya gitu, kita bisa katakan, ini Tuhan, ya kan, sudah berapa kali lipat ganda. Ya, ayo terus gali potensimu anakku ya, terus gali potensimu ya. Jadi jangan seperti hamba yang ketiga tadi, kita mau belajar bersama-sama ya nak. Jangan cepat jadi orang yang gampang putus asa. Ya, selalu ada jalan pastinya. Ya, kasih yang terbaik. Jadi ketika ada masalah, keluarkan potensi itu. Untuk cari inisiatif, cari jalan keluar. Ya, oke lah. Yuk kita bersatu dalam doa. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saat ini mengingatkan kita untuk kita boleh terus mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Ya, kita terus minta hikmat daripada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggung segala sesuatu. Apa
yang dipercayakan sama kita boleh gali di hari-hari yang kita sedang tidak banyak pengawasan ya. Kita mau pergunakan waktu yang ada untuk boleh terus berkarya, terus belajar, jangan jadi malas. Ayo kita bersatu dalam doa. Kita juga mau bawa dalam doa keluarga kita, bangsa kita, kota kita, biar Tuhan yang turut campur dalam segala perkara yang dihadapi oleh keluarga, kota, dan bangsa ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan sudah boleh percayakan kepada kami. Kami mau memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh tercurah atas kami Tuhan. Terkhususnya buat anak-anak 7A ini Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Dalam periode belajar di rumah ini Tuhan, kami boleh semakin bijak mempergunakan waktu yang ada untuk boleh mengeksplor diri kami lebih lagi Tuhan. Kami gak mau jadi anak-anak yang gampang menyerah dan putus asa ketika kami memiliki masalah yang ada di hadapan kami, tapi kami mau hadapi bersama-sama dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa saat ini untuk keluarga kami Tuhan. Engkau yang berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat orang tua Tuhan di Tabga Education Center ini Tuhan. Engkau yang boleh berkati Tuhan orang tua, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Jika ada orang tua yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang boleh tolong Tuhan, Engkau yang boleh berikan jalan keluar Tuhan, yang boleh cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, ketika juga ada orang tua atau anak-anak mungkin lagi dalam kelemahan tubuh Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu Tuhan nyata atas kami Tuhan Yesus. Engkau yang menutup bungkus keluarga kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh ada dalam lindungan-Mu, kami boleh aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Batam, di mana tempat kami boleh Tuhan taruh, dan juga bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang boleh, oh ya Tuhan, Engkau yang boleh jamah lawat kota dan bangsa kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, oh ya Yesus, banyak orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, tapi Engkau Tuhan di atas segala sakit penyakit. You are over the virus. Engkau Tuhan yang boleh mengatasi setiap permasalahan yang boleh terjadi Tuhan. Engkau boleh kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap berdiri Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan berdoa lebih, menyembah Engkau lebih banyak lagi berdoa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau juga yang boleh jamah setiap yang sakit atau bahkan yang sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan dari pasien-pasien yang terkena virus corona ini Tuhan Yesus. Engkau boleh lawat Tuhan, mujizat-Mu nyata atas mereka Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Oh Tuhan, Engkau yang berkati tim medis yang turut ikut bekerja untuk menangani setiap pasien Tuhan, yang beri kekuatan. Berkati juga pemerintahan kami, kota kami dan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kemampuan, kecakapan untuk memimpin, memberi keputusan yang baik, keputusan yang bijak Tuhan. Engkau juga yang jauh-jauhkan mereka daripada hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat untuk mengambil keuntungan sendiri. Kau Tuhan yang boleh pegang kendali dan turut campur Tuhan atas kota, masalah-masalah yang terjadi dalam kota dan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kayak mulai hari ini bersama-sama dengan Engkau yang boleh berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan.
sepanjang hari ini untuk beraktivitas, dijauh-jauhkan dari segala mara bahaya, dijauh-jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, sampai jumpa besok lagi. Tetap semangat untuk berdoa, tetap semangat untuk menyembah. Haleluya.